Video ke-37 kita bahas tentang Google Rank Brain. Apa itu Google Rank Brain? Google Rank Brain itu salah satu algoritma Google yang dipakai untuk menilai kualitas sebuah website. Jadi Rank Brain ini basisnya adalah artificial intelligence, mesin yang bisa mempelajari banyak hal yang terjadi dalam proses interaksi manusia dengan mesin pencari. Sehingga dengan adanya Rank Brain ini hasil pencarian yang kita lakukan itu bisa menjadi lebih akurat. Nah, apa kaitannya Rank Brain ini dengan kita sebagai praktisi SEO? Jadi kalau sebagai praktisi SEO mempelajari cara kerja Rank Brain itu ya wajib. Kita jadi tahu bagaimana mesin Google itu berpikir dan mengambil kesimpulan. Jadi untuk menghasilkan pencarian yang relevan, kan setiap orang tuh ketik keyword beda-beda, apalagi kalau ada hal-hal yang baru ngetrend. Ada keyword seputar artis dengan dengan keyword lanjutan yang berbeda-beda. Misalnya ada si artis fulan meninggal, ya kan? Artis fulan kecelakaan begini, artis fulan ketemu sama ini di sini dan seterusnya. Itu kan keyword semua. Keyword yang baru. Saya pernah itu ketemu sama salah satu tim digital marketingnya media gitulah intinya. Itu ada salah satu artis meninggal dan trafiknya membludak hanya dari keyword. Nah kayak gini-gini kita perlu pelajarin ya, yang namanya Google Rank Brain ini. Oke, langsung aja. Di sini saya udah kasih beberapa contoh ya. Nanti untuk pembelajaran lebih lanjutnya kalian bisa ketik aja di Google dengan keyword Google Rank Brain. Ini penting banget buat yang baru mulai belajar Google untuk cari tahu ya. Misalnya nih kita contoh keywordnya apa? Misalnya game Sony. Ya kan? Nah, ada kayak gini nih. Ini cara Google menampilkan informasi kepada penggunanya. Tapi nanti juga ada keyword kayak misalnya sepeda listrik yang tampil beda lagi. Tuh. Jadi dengan dua keyword barusan aja padahal sama-sama dua kata tapi hasilnya bisa berbeda. Ini menggunakan Google Rank Brain atau artis apa gitu ya, nanti hasilnya beda. Tokoh kemerdekaan, nah hasilnya bisa begini. Bukan tokoh kemerdekaan, apa namanya, pahlawan nasional apa ya. Ini sih biasa ya. Nanti ada yang berbeda. Nah, di sini nih. Kalau untuk yang bahasa Indonesia memang belum terlalu ini ya, canggih. Tapi untuk bahasa Inggris Google Rank Brain itu udah canggih banget. Jadi dia itu memetakan setiap pengulangan kata di dalam sebuah konten di banyak URL sehingga nanti dia bisa menyimpulkan, oh ketika keyword ini ditulis yang dimaksud oleh user atau yang dimaksud oleh pencari adalah ini gitu. Nih, cara kerjanya itu memahami keyword ya dan memahami bagaimana orang-orang itu berinteraksi dengan hasilnya, user satisfaction. Ya gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Cuma di sini nanti dengan Rank Brain itu Google itu bisa mendeteksi kata satu dengan kata yang lainnya secara tepat, jadi menghubungkan. Misalnya kayak antara negara dengan ibu kota negara, itu bisa tuh Google. Kemudian ya sampai di bawah-bawahnya ya, provinsi dengan ibu kota provinsi, kabupaten, itu bisa. Bahkan kalau udah ngomongin Google Map ya, ini kita coba sekalian deh contoh. Itu juga masih menggunakan teknologi Rank Brain. Google Map itu kita ketik desa nih misalnya.
Misalnya desa saya ya, Ngadirejo, Magetan. Nah ini dia itu nih bisa ngasih lingkaran batas batas desanya tuh bisa kelihatan gitu nih. Dan ini semua ya di seluruh dunia, distrik-distrik desa itu semuanya ada batas-batasnya kayak gini. Nah ini karena RankBrain salah satunya. Jadi ya intinya Google itu meneliti, membaca pengulangan atau behavior ya. Behavior itu perilaku dari user. Sama kayak misalnya kalau di Gmap lagi kita lagi pakai mau menuju daerah tertentu sekian ini belok kanan. Bahkan dia itu bisa mendeteksi kemacetan di jalan ini, sebaiknya lewat jalan ini. Nah itu kalau itu adalah praktek artificial intelligence dalam prakteknya yang real time ya, Google Map itu kalau lagi dipakai untuk jalan ya begitu. So Google itu udah canggih banget, udah apa ya, bisa dibilang ya udah nggak ada obat lah istilahnya tuh begitu dalam memetakan berbagai macam keyword. Jadi sekarang itu saya sampai sampai titik dimana kayak apapun yang kita cari di Google itu memang selama di internet ada, insya Allah ketemu gitu loh. Saking canggihnya ya, Masya Allah, saking canggihnya Google itu sampai seperti itu. Hampir nggak pernah ada informasi yang nggak bisa saya cari lewat Google selama memang informasi itu ada di website, itu bisa dicari. Nah ini salah satu penjelasan yang cukup lengkap tentang Google RankBrain itu ditulis sama Backlinko. Ada juga penjelasan lain dalam bahasa Indonesia, bisa dicari. Misalnya ini ada dari kirim.email, ini ada lagi bisnis.id. Justru dengan mempelajari RankBrain ini kita jadi lebih nanti jadi lebih paham seperti apa riset keyword yang harus kita lakukan, seperti apa proses pembuatan konten yang harus kita pelajari, sehingga nanti misalkan kita punya tim penulis atau mendelegasikan proses pembuatan konten kita ke provider konten, itu kita bisa ngasih instruksi ya, bisa ngasih instruksi ke mereka secara tepat. Misalnya kalau saya udah jarang banget ngasih instruksi hanya keyword gitu, jarang banget. Saya minimal udah dalam bentuknya itu kerangka, artinya udah ada subjudulnya. Yang bikin subjudulnya itu saya juga gitu, mereka tinggal nulis aja. Jangan biarkan mereka membuat subjudul sendiri, karena mereka nggak paham RankBrain, mereka nggak paham on page secara maksimal, mereka nggak paham LSI, biasanya begitu. Kalaupun paham ya pemahamannya nggak mendalam gitu. Jadi minimal dibikinin kerangka konten. Nah itu karena saya mempelajari Google RankBrain, jadi hampir semuanya berubah. Kemudian urutan-urutan ya dalam penyampaian informasi di dalam konten itu seperti apa, itu juga akhirnya berubah ya. Ini kalau nggak salah RankBrain itu mulai diperkenalkan tahun 2015, mulai rilis 2015, tapi udah mulai diperkenalkan itu di 2013-2014. Nah ini pembahasannya keren banget, udah ada contoh-contohnya, ini dipelajarin aja. Kalau saya pikir sih dengan membaca satu sumber ini insya Allah udah ini banget ya, udah jelas banget nanti bagaimana kita memahami RankBrain. Jadi RankBrain ini di dalam SEO termasuk yang wajib untuk dipelajari, dikuasai supaya nggak salah dalam mengambil langkah proses optimasi website. Jadi dengan adanya RankBrain ini pula, insya Allah bisa bisa mengurangi mindset yang sifatnya itu menawarkan hal-hal yang instan. Dengan pakai tool ini bisa jadi begini-begini,
bisa langsung bikin ratusan ribuan konten bla 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 bla. Nah itu bisa kehapus itu sama pemahaman kayak gitu, bisa kehapus dengan adanya pemahaman terhadap Google Rank Brand. Kira-kira begitu ya. Mungkin itu aja ya penjelasan sedikit tentang Google Rank Brand. Lebih lanjutnya bisa di googling sendiri, saya cuma pengantar aja. Ini materi wajib ya, harus dikuasain supaya maksimal dalam proses SEO nya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.